ASMR. Seperti biasa ya, kita mulai dengan ASMR dulu gitu. Biar kalian bisa menikmati ya seberapa gue bisa menikmati angin gitu ya. Tapi oke, kita langsung mulai lagi ke topik segmen bebas kali ini. Jadi video yang kali ini bakal gue buat adalah video tanpa edit bos. Uncut sama sekali dari awal sampai habis, saya berani jamin. Jadi kalau misalnya gue ada melakukan sebuah kesalahan, kalian akan langsung mengetahuinya. Jadi apa adanya, pure gitu ya, pure ngelantur ini dari otak gue, langsung kita lanturin saja gitu ya. Gue pernah bikin segmen alur cerita kayak gini tuh, alur cerita, langsung ketahuan kan pembahasannya apa. Gue pernah bikin segmen konten bebas kayak gini tuh pas ngebahas LGBT, itu hal yang sangat-sangat tabu ya. Kali ini kita juga bakal membahas sebuah hal yang tabu juga, sama-sama tabu, meskipun tidak sekontroversi mengenai LGBT, dan itu banyak banget perdebatan. Kalian bisa cek lah video gue, coba cek aja dah ya yang LGBT pokoknya. Nah, kali ini gue pengen ngebahas mengenai konten alur cerita. Kenapa bang kita bahas hari ini seperti ini topiknya? Karena banyak yang nge-tag gue, banyak yang komen ngelantur corpse gitu ya. Bang Timo, coba kasih tahu dong pendapat lu tentang konten alur cerita seperti apa. Lu setuju atau enggak? Gitu. Banyak banget. Ya, karena memang ada kalian tahu lah, ada YouTube yang ngebahas itu, bahkan ada kalau nggak salah ada channel ngelantur juga lah di situ dibahas juga. Ya, nggak dibahas, cuma maksudnya dikasih secara contoh lah. Cuma langsung aja ya, nggak usah banyak bacot. Kalau misalnya gue harus ditanya, setuju atau tidak dengan konten alur cerita? Saya langsung bilang tidak setuju. Nope. Ya, saya tidak setuju sama sekali. Tapi apakah, nah ini pertanyaan berbeda nih, apakah pembuat konten ya, konten kreator dari yang tukang konten alur cerita itu ya, itu 100% salah? Enggak juga. Nah, ini yang bakal menjadi sebuah perdebatan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya enggak sepenuhnya salah konten kreator yang bikin alur cerita, berarti apa yang salah bang? Apa yang salah? Kenapa ini menjadi perbincangan yang cukup hangat, yang cukup mengundang banyak perdebatan? Dan gue yakin abis video ini selesai pun kalian juga bakal banyak debat sama gue seputar ini, karena ini memang tabu juga sih ya. Cuman gue pengen kasih tau pendapat gue, argumentasi gue. Seperti biasa, mungkin kita mulai dari dua pembahasan dasar dulu. Seperti biasa, kita bagi dua ya, pembahasan dasarnya ya. Yang pertama kita bakal bahas mengenai pembajakan, ya kan. Yang kedua kita bakal bahas mengenai pola pikirnya ya. Dari bajakan ke pola pikir, baru nanti kita simpulkan dalam konten alur cerita, hubungannya apa sih, konektivitasnya apa sih gitu ya. Kita langsung mulai dari bajakan. Pertama, gue pengen luruskan dulu ya. Ini yang harus bener-bener kita lurusin bareng-bareng. Bajakan itu salah atau enggak? Salah. Itu gak usah debat. Ya, gue gak mau debat lagi masalah itu. Cuma kalau misalnya hal-hal yang perlu ditoleransi, beberapa masyarakat yang perlu ditoleransi, nanti ada pembahasannya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin mengenai pembajakan, itu salah. Kita nggak bisa benarkan apapun caranya, apapun contohnya, pasti salah pembajakan. Ya, lu mau pembajakan banyak kan? Ada yang software, software paling lebih banyak kan. Kayak misalnya Adobe kan mahal banget ya. Adobe tuh kalau desainer, saya tidak kuat pak, gitu misalnya. Cuma makanya banyakan software bajakan. Cuma banyakan kan musik kan banyak. Cuman maksudnya yang pengen gue bahas kali ini tuh khusus untuk perfilman, karena ngelantur itu kan khusus segmennya itu perfilman gitu ya. Oke, salah secara hukum salah sebenarnya. Tapi gue nonton bajakan nggak pernah kenapa-napa bang. Saya tidak pernah ditangkap sama polisi bang. Karena memang di sini tidak seketat itu. Dan di sini permasalahannya adalah masyarakatnya tidak menghargai seni. Itu dia orang Indonesia itu ya. Negara kita sendiri memang unik sekali ya. Sebenarnya bukan negara Indonesia doang sih. Gue pengen ngomongin ini negara secara luas cakupannya. Maksudnya kebanyakan atau ya beberapa negara dalam negara berkembang ya. Ya kalau negara maju tetap ada pembajakan itu terjadi di mana-mana. Gue pengen kasih sesuatu dulu. Maksudnya jangan kira pembajakan itu cuma terjadi di negara miskin. Jangan kira karena kita miskin bang Indonesia makanya begini bang. Enggak juga. Di Amerika banyak juga pembajakan, jangan salah gitu loh. Jadi pembajakan itu memang terjadi secara masif, karena ini menurutku udah jadi semacam hal yang tabu, yang kultural lah, gila ya. Jadi semua orang punya naluri untuk membajak gitu. Oke. Gue kasih tau ya, pembajakan itu sebenarnya udah lama ya terjadi ya. Bahkan udah dari zaman bahla. Gue yakin kalian, kakek kalian, nenek moyang kalian pun sebelum lahir sudah terjadi pembajakan. Saya bisa jamin. Karena memang pembajakan itu naluri manusia sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin belum ada film, bisa apapun bisa dibajak. Ya kan?
mau apa bir dibajak, ya bisa mereknya, apanya, ya kan? Itu semua bisa dibajak dari zaman dahulu. Memang alur kita seperti itu. Kenapa? Karena manusia dari dulu sifatnya memang ada egoistik tersendiri gitu ya. Kita punya rasa egois yang sangat-sangat tinggi sekali dalam setiap diri individu manusia. Makanya dari itu pasti kita nalurinya ada untuk membajak. Terlebih lagi apalagi negara berkembang, bos. Makanya di sini gue bakal ngomongin dalam konteksnya negara Indonesia ya. Kenapa di sini paling parah tuh memang banyak sekali. Di sini kita udah ya. Lu coba deh, gue jujur aja nih, gue jujur aja gitu ya. Kalian semua pasti pernah kan nonton bajakan kan. Termasuk gue sendiri gitu. Gue juga apalagi dulu ya, kalau pas masih gue bocil ya, gue kan kayak misalnya pergi makan dulu tuh, gue kalau misal makan mie ayam ya, dulu pasti ada aja abang-abang yang bawa gepokan CD, DVD, ya kan? Pernah nggak lo ke tempat makan ada itu dulu? Sekarang udah nggak ada karena sekarang udah ada platform Netflix lah, Disney Plus dan lain-lain. Cuman dulu ya masih zamannya CD kan. Wow. Terus dulu selalu tuh kalau misalnya gue lagi makan sama bokap gue pasti pasti langsung langsung pilih-pilih nih. Iya, ada yang bagus nggak nih film? Dulu gue waktu itu beli Thor 1, paling inget gue Thor 1. Wah lah beli. Mau dong beli ini 5.000 goceng doang, murah kan, enak gila ya. Tapi kita nggak tahu itu salah. Itu pas masih kecil. Cuman makin gede, kita makin dewasa, makin tahu lah sebenarnya ya pembajakan itu adalah lu disrespect terhadap pembuat seninya. Film itu kan ada kreatornya, ada yang buat, ada produser di balik itu, ada sutradara di balik itu, ada aktor di balik itu, dan semuanya itu kan yang harusnya mendapatkan cuannya karena mereka yang kerja. Kita kan penonton, kita konsumen, kita menikmati produk hasil karyanya. Tapi yang jadi masalah adalah para pembajak ini dengan yang kalian bisa lihat seperti di iklannya XX1 ya, yang ada om-om membajak itu, tau gak sih? Yang ngerekam itu, ya maksudnya ya itulah yang dilakukan. Karena apa? Karena cuannya gede, lu bayangin. Dia sebarin seperti itu, ya banyak yang beli nggak tahu. Nah, orang Indonesia masalahnya adalah tidak tahu hal pembajakan yang nonton film bajakan itu salah. Nggak tahu salah, secara hukum salah, no, itu ilegal, itu udah jelas. Nah, secara seni, gue sekarang pengen ngomongin secara seni. Sekarang Indonesia itu masalahnya bener-bener gak bisa menghargai namanya seni, men. Gue nggak usah ngomongin dari masalah film ya, seni dalam konsep budaya populer, nggak usah, no. Kita ngomongin hal-hal dari yang simple dulu. Kita ngomongin kesenian tradisional aja deh. Sekarang ya besok siang, lu coba ke Museum Gajah. Terakhir kayaknya direnovasi deh, gue gak tahu di sekarang masih buka atau enggak ya. Lu coba ke Museum Gajah, lu coba cek, lu hitungin orang yang ada di situ berapa orang gitu. Ya. Kan dikit gitu loh. Ya kan dikit banget. Karena apa? Karena emang orang-orang kita itu tidak ada yang tertarik sama yang namanya seni, tidak menghargai namanya seni gitu. Museum udah dihargain semurah itu nggak tertarik gitu. Lu compare sama di Amerika. Di Amerika, wah museum-museum, buset, penggemarnya fansnya banyak gitu loh. Wah, museum. Kalau gua dari dulu memang gua suka museum. Dari dulu memang gua tuh orangnya suka sejarah kan. Gua suka mempelajari prasasti seperti itu. Gua suka banget hal-hal seperti itu, hal-hal kuno seperti itu gitu. Termasuk gereja gua ya. Gereja gua kan di Gereja Reform Injil Indonesia ya. Itu kan di situ ada museum. Kalau kalian cek di Google nih, ini fotonya ya. Museum Galeri Sofilia. Itu museumnya keren banget tuh ya, museum banyak, ada replikanya lukisan Mona Lisa, replika dari lukisan Rembrandt, banyak lah ya, Salvador Dali, banyak ya, kalian bisa temukan lengkap dari patung-patung karya Michelangelo, ya Da Vinci, itu lengkap semua di situ. Dan ketika gue ngajakin temen-temen gue itu, ketika gue mau ajak, nggak ada yang mau. Sama sekali gak ada yang mau. Kenapa? Karena gak ada yang tertarik sama yang namanya seni. Kecuali ya anak DKV ya. Karena kan gue kuliah DKV. Jadi ya mungkin memang pelajarannya seni gitu. Tapi memang maksudnya gue pengen kasih tahu, pemikiran dasar kita di Indonesia didikte semacam itu untuk memang tidak tertarik dengan yang namanya kesenian gitu. Gue gak tahu entah kenapa. Dan paling penting adalah kalau dalam masalah pembelian sebuah produk, kita itu dalam negara berkembang ya, biasanya itu memang masyarakatnya sebagian besar adalah price oriented. Maksudnya apa price oriented? Price oriented artinya kita lihat harganya. Jadi kalau misalnya makin murah harganya, ya kan, makin murah kita beli. Gitu. Ya. Jadi ya udah, misalnya ada ya tadi kita ngomongin bajakan ya, misalnya ya. Blu-ray ini, ya kan? Misalnya Blu-ray harga ya anggap aja deh 200.000 gitu kan, Blu-ray ini. Terus habis itu ada film bajakan nih.
film bajakan lu nonton lah di website apa tuh LK21 lah, apa Indo XX1 gitu-gitu ya. Nah, lu bisa dapet film yang sama tanpa dipotong, filmnya sama ya. Cuman bedanya ini website, terus habis itu ada iklannya banyak, terus banyak slotnya gitu kan, judi slot gitu kan. Ya tau lah kan, kalau misalnya kita klik biasanya muncul lagi iklannya gitu kan. Ya udah paling gitu doang, tapi filmnya sama. Lu pilih mana? Pasti pilih yang gratisan. Kenapa? Karena price oriented. Ya udah, ngapain sih gue keluarin duit 200.000? Ya gue beli aja yang gratis. Gue maksudnya gue nonton aja gratis. Kalau ada yang gratis, kapan gue beli? Nah, itulah pola pikir masyarakat Indonesia. Nggak ada visi ke depan, nggak ada visi di mana menghargai seni konten kreatornya. Maksudnya, bayangkan, anggap aja ini film apa nih? Man of Steel ya misalnya ya. Man of Steel, gitu ya. Ketika lu nonton bajakan, lu nggak ada sense visi ke depan di mana ya pembuat dari film Man of Steel ini, ketika kita nonton ke bioskop, ke XX1, ya ke Cinepolis, ke bioskop manapun itu, ya mereka dapat cuan nih pembuat kontennya Man of Steel gitu loh. Dari kontribusi kita bayar bioskop, mereka dapat. Karena mereka udah buat, ya kan? Kita nggak ada visi seperti itu. Ya kalau misalnya ngapain gue begitu, yang penting kan gue bisa nonton gratis. Yang penting buat gue, balik lagi ke egoistik tadi tuh. Setiap manusia punya sifat ego yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Karena hal itu ditambah lagi, ya hukumnya juga belum jelas dan memang sulit sekali nih untuk menghentikan yang namanya pembajakan. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, itu ngomongin pembajakan ya. Nanti kita hubungkan dengan namanya alur cerita. Selanjutnya, gue masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa? Alur cerita. Alur cerita lagi, sorry. Pola pikir ya. Pembahasan kita yang kedua itu pola pikir. Nah, di pola pikir ini gue pengen bahas apa sih dampaknya gitu ya, orang-orang Indonesia ini, masyarakat netizen ini cuma nonton bajakan ya, nonton alur cerita ya, istilahnya seperti itu ya. Kenapa? Karena memang orang Indonesia itu tidak mau yang namanya berpikir, berproses, mikir aja males. Sering kali saya temukan ya di konten gue di ngelantur, kan bisa lihat lah komen-komennya, kayak minim literasi bos. Gue jelasin A, nangkepnya Z, bukan B lagi, Z nangkepnya. Karena apa? Karena minim literasi. Boro-boro baca buku, nonton video gua aja, konten yang gua udah jelasin secepat itu dalam waktu shorts gitu, nangkepnya salah. Itu namanya apa? Minim literasi. Kenapa? Karena gak mau baca buku, karena gak mau berproses, karena gak mau ngikutin prosesnya dari A sampai Z itu seperti apa sih prosesnya. Kita baca dulu seperti ini, cara menangkap argumen seseorang ini gitu kan. Premisnya seperti ini, konsepnya, pengolahan konsepnya seperti ini, konteksnya ini, gitu loh. Kontradiksi dengan permasalahannya seperti ini gitu loh. Itu kan apa ya? Dasar itu logika itu, ya kan? Nah, itu yang orang Indonesia tuh nggak punya. Kenapa? Karena dari awal kita itu cuma mau apa? Didongengin. Kita dari dulu sukanya apa? Diceritain, ya kan? Lu nggak usah munafik. Pasti kita dari dulu, dari kecil tuh sukanya diceritain sama bokap nyokap gitu kan? Ya diceritain, didongengin, ya kan? Nggak mau. Misalnya, lu tinggal cerita kan. Misalnya lu pengen tahu hal mengenai misalnya kerusuhan tahun 1998, ya kan? Yang lu lakuin apa? Lu bukan search di Google 1998 sejarahnya apa sih, lu nggak baca artikel kan? Yang lu lakuin pasti lu nanya bapak lu kan, Pak, emang 1998 tuh kejadian seperti apa sih? Lu pasti lebih memilih hal seperti itu kan? Ya itulah namanya orang Indonesia, gitu loh. Karena memang tidak ada yang mau nama proses dalam membaca. Itu kan soalnya ketika kita membaca itu kan per kata, per kalimat, strukturnya ada dalam membuat artikel, dan itu masuk secara struktural ke dalam otak kita, sehingga ketika yang kita tangkap juga pasti berubah, berbeda gitu loh. Secara struktural beda sama yang kita tangkap secara ya udah esensi cerita, ya udah begitu doang gitu loh. Nah, itu masalah pola cerita. Terus selanjutnya itu ya, lanjutnya nih kalau misalnya kita ngomongin dalam sebuah film ya, dalam menangkap esensi sebuah film. Kalau misalnya kita nggak mau berproses, yang terjadi adalah seperti haters ngelantur, dan memang kebanyakan bocil-bocil ngelantur gitu, dimana mereka tidak akan menangkap apa yang filmnya sampaikan. Contoh ya, kemarin gue bahas A Clockwork Orange, kalian tahu sendiri lah, kita kan punya segmen Old But Gold, kita bahas segmen A Clockwork Orange. Ya kebanyakan memang ya cuman pengen tahu ceritanya aja, nggak mau tahu sebenarnya apa yang disampaikan sama Stanley Kubrick sih. Sutradaranya pengen nyampein apa? Yang terjadi apa ya pas nonton filmnya juga cengok aja gitu. Ini apa sih maksudnya? Karena ketika film itu disampaikan secara visual,
Ngerti kan? Secara show don't tell berkali-kali kan. Show don't tell. Tapi justru masyarakat Indonesia kebanyakan tidak bisa tuh namanya film show don't tell. Karena kita terbiasa dengan yang namanya dongeng, maksudnya naratif gitu. Pada zaman dahulu kala adalah raja bernama Hayam Wuruk, ya kan? Cerita sejarah dari zaman dulu. Kita nggak terbiasa dengan namanya visual, seninya itu nggak bisa menghargai seni. Kenapa? Karena memang seninya aja nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Gitu loh. Pengen diceritain, dikasih tahu gitu, didongengin. Kalau misalnya gue ngomongin misalnya film monster deh kemarin kan gue bahas film monster. Lu tau kan endingnya film monster? Masih banyak yang bingung, bang. Gue gak ngerti orang lu bilang sedih apa nggak bagus bang. Gue nggak ngerti sama sekali bang. Apa sih endingnya juga nggak jelas bang. Itu dua bocil mati atau enggak sih bang? Kenapa? Karena lu nggak terbiasa membaca sebuah visual gitu loh. Kan harusnya jelas. Lu ada yang bilang ya cara membaca film monster lu lihat aja. Ada kan di situ ada pagar kan terakhir kan yang di awal pagarnya tertutup di endingnya itu tiba-tiba udah kebuka, artinya ya dia udah misalnya udah bukan di dunia bumi lagi nih, dia udah naik ke surga, maksudnya istilahnya kayak dia udah mati sebenarnya gitu, udah di akhirat lah. Nah, orang bisa beranggapan seperti kalau misalnya memang tangkapannya detail gitu, tangkapan matanya detail. Tapi kalau buat gue sendiri, gue cuma lihat dari visual aja. Segampang itu, lu cuma lihat dari color grading perubahan dari yang awalnya gelap karena hujan, badai, tiba-tiba dengan musik yang berubah secara drastis dengan visual tiba-tiba high key secara lampu lighting itu jadi putih. Ya kan, terus tiba-tiba jadi lari-larian, muka yang berubah dari awalnya mungkin dalam keadaan yang genting, stres, tiba-tiba jadi happy, ketawa-ketawa, kejar-kejaran. Lu bisa tahu harusnya dengan perubahan visual sedrastis itu ya. Lu harusnya tahu ya ini udah nggak hidup, ini udah mati, ini udah di akhirat dengan keadaan yang dibuat se-happy itu. Itu kan harus kita bisa tangkap lewat secara visual gitu loh. Atau misalnya ya Midsommar deh. Midsommar itu kan ya banyak lah orang Indonesia nggak suka sama Midsommar gitu. Kemarin terakhir gue bilang kan di shorts gue yang kita ngebahas hidup sama mati gitu. Film psychological horror gue dari dulu suka. Film horror favorit gue dari dulu 2 kan. Pertama The Shining, kedua Midsommar gitu. Nah, kenapa gue bisa suka dua-duanya? Padahal dua-duanya memang tidak memberikan horor secara gamblang. Karena buat gue cheap, murahan, kasih jump scare, setan-setanan. Ya elah, Indonesia juga jago begituan kan, setan-setanan, kuntilanak, kita lebih serem pocong gitu dibandingkan setan luar negeri. Nah, tapi kan di situ dalam psychological horror The Shining, Midsommar, lu bisa ditampilkan secara psikologi, secara sinematografi. Gue udah berkali-kali bilang kan, ketika di ending Midsommar semuanya kayak teriak-teriak, wah, terus si karakter utama si Florence Pugh dari yang awal nangis terbungkuk-bungkuk dengan bunga. Lu bayangin itu kan production design. Lu bisa lihat kok aneh ya dengan dia pakai kostum bunga seperti itu, tapi kok yang kita tangkap gambarannya itu sedih sekali nih, dramatis sekali nih, stressful sekali nih gitu loh. Dia bungkuk dengan menampilkan ya memang gubuk yang sudah kebakar gitu kan, ritualnya sudah dijalankan gitu. Nah, tapi kita bisa perubahan emosi dia dari yang awalnya habis itu tiba-tiba jadi senyum. Nuansanya berubah, lagunya juga berubah. Lu perhatikan musik. Nah, itu kan sense yang kita perlu pertajam. Sense dalam menangkap sebuah seni, dalam menginterpretasikan sebuah seni. Musik, visual dikombinasikan menampilkan sebuah makna baru. Dan itu kalian gak bakal tangkap. Karena kenapa? Karena kalian udah kebiasa dengerin dongeng doang, dengerin cerita rakyat doang. Ya, gitu loh. Itu mengenai pola pikir, ya. Jadinya apa yang terjadi? Ya, nalar kita redup sekali. Orang Indonesia secara paradigma menurut gue gak ada yang bener gitu. Maksudnya bukan gak ada yang bener, maksudnya dikit sekali yang bener. Gue berkali-kali bilang IQ kita rata-rata 78. Itu bukan mencakup masalah cakupan protein doang. Bukan masalah itu doang. Bukan masalah pendidikan doang. Masalah logika tumpul. Dari apa? Dari kehidupan kita dari kecil. Didoktrin, didikte, didongeng. Bukan didikte untuk bisa menginterpretasikan sesuatu secara logika, diajar berpikir, berdialog. Itu yang harus dipertajam gitu. Itu struktural sekali permasalahannya. Oke, tadi gue udah bahas mengenai bajakan dan masalah pola pikir, ya, 2 hal mendasar. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti permasalahan kita hari ini, yaitu mengenai konten alur cerita. Oke, kalau kalian belum masih bingung sebenarnya konten alur cerita itu konsepnya seperti apa sih? Konsep dari alur cerita itu kan gampangnya ya semua orang bisa buat sebenarnya. Lu tinggal record
download video film, ya pasti dari bajakan dong kalau download kan. Lu download dari bajakan, terus lu anggapannya lu jadi naratornya lah. Oh, pada suatu hari ada seseorang bernama Forrest Gump. Forrest Gump di sini diceritakan sebagai anak yang autis sekali dengan kaki yang memang susah untuk berjalan gitu loh. Itu kan narasi, narator, ada naratornya. Oke. Lu bayangkan dalam sebuah konten alur cerita, ya, yang pasti ya, itu adalah penonton yang ditargetkan menonton dari awal sampai habis. Bener gak? Bener dong. Kenapa? Karena itu alur cerita, itu film. Satu kesatuan. Anggapannya lu nonton film yang durasinya kayak misalnya apa ya? Misalnya Killers of the Flower Moon deh. Lu bayangin 3 jaman atau Oppenheimer 3 jaman. Lu bisa tonton dalam waktu cuma setengah jam. Bahkan gak nyampe setengah jam. Diceritakan sama seseorang. Dengan visual penting, adegan penting yang lu bisa tonton langsung di YouTube. Men, artinya apa? Tidak ada yang di skip. Kalau misalnya kayak konten gua kayak gini kan pasti lu, ya kalau lu bosen kan lu pasti skip sampai habis gitu kan. Lu cuma nonton berapa detik doang. Nah, alur cerita pasti itu kalau misalnya, kalau kalian YouTuber ya, kalian tahu lah ada YouTube namanya apa sih itu? YouTube Studio ya. YouTube Studio itu ada tuh waktu yang ditonton nih, rata-rata waktu yang ditonton nih, time-nya nih. Nah, kalau gue ya paling ya gue di 12-an gitu ya kan, bagus-bagus di 12-an, biasa 8 menit ya sekitar. Kalau alur cerita itu gue yakin di 30 menitan pasti ada itu rata-ratanya. Kenapa? Karena orang kalau mau nonton alur cerita ya pasti mau nonton dari awal sampai habis dong. Masa lu cuma nonton setengah doang? Iya kan? Kan konteksnya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya semakin banyak durasi yang didapat oleh para content creator, semakin tinggi AdSense-nya, bos. Duitnya mengalir drastis, auto cuan. Jadi apa? Lu nggak perlu pinter-pinter, ya. Lu download aja, udah download. Ya kan semua orang bisa ngelakuin. Cuman butuh dedikasi aja lah. Ya gue apresiasi, gue acungi jempol adalah Anda yang memang luar biasa gitu bikin skripnya. Kan ngelantur tuh gak pernah pakai skrip. Ngelantur tuh cuma ya paling poin aja buat ngingetin aja kan. Habis itu ya udah gue ngomongin aja langsung di sini gitu loh. Kalau skrip kan kalau konten alur cerita bener-bener detail semuanya kan. Ya lu ngebaca lu sebagai narator gitu kan. Nah, ya oke lah, dedikasinya oke lah, nice, kerja kerasnya, tapi ya semua orang bisa nggak? Lu bisa nggak Mel bikin kayak gitu? Enggak. Kenapa? Masa nggak bisa bikin kayak gitu? Bisa gitu. Gimana sih lu? Ya semua orang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Siapa sih yang nggak bisa gitu loh? Kecuali memang ya lu nggak bisa nulis gitu, nggak bisa ngetik gitu ya kan, itu jadi ya kalau lu bisa ngetik ya semua orang pasti bisa buat gitu loh. Cuman apa yang gue bilang kan perlu niatnya aja gitu loh, niatnya. Nah, artinya apa? Ya dengan segampang itu lu bisa dapet cuan yang begitu tinggi. Oke, gue di sini nggak mau mempermasalahkan konten kreator ya. Nanti gue bakal ada argumen gue yang membela nih nanti untuk masalah konten kreatornya gitu ya. Nah, lebih parahnya lagi apa? Dengan waktu yang lebih singkat, penonton jadinya tidak menangkap keseluruhan filmnya. Cuma mau tahu ceritanya doang ya. Lagi-lagi apa? Jadi memperbesar peluang masyarakat Indonesia menjadi secara struktural yang awalnya tadi yang gue udah bilang. Jadi Indonesia udah begitu-begitu aja. Kok pola pikirnya begitu-begitu aja. Ya kan? Nalarnya begitu-begitu aja. Udah gue nonton. Ya dari itu gue suka dongeng, ya udah yang penting gue dongeng, nonton alur cerita. Oh, Bang IQ7, mohon maaf ya IQ7 John ya. Saya respect sekali nih. Gue suka banget nah balik lagi nih. Nanti gue ngomongin. Kita boleh nonton alur cerita kalau nanti sabar dulu. Belum sampai situ kita. Ya, cuma kalau misalnya lu belum nonton filmnya, lu cuma nonton alur cerita cuma buat ya udahlah lu nggak ada waktu buat nonton, terus lu nonton alur cerita, ya menurut gua lu merugikan. Pertama kan lu tadi gua udah bilang dari segi bajakannya, lu udah merugikan nih, karena lu nggak jadi nonton film aslinya kan, lu cuma nonton YouTube kan. Yang lu kasih duit siapa? Konten kreator ya, bukan kreator filmnya. Padahal yang buat alur cerita itu cuma download dari bajakan pembuat filmnya. Itu kan parah sebenarnya. Parah dong gitu loh istilahnya ya. Nah, sekarang kita ngomong, apakah itu salah kreatornya? Ya kalau buat gue sih bukan salah kreatornya, karena gue yakin ini bukan salah semua ya, tapi gue yakin ada beberapa juga kreator yang secara
licik ya buat gue ya. Pasti secara licik tuh kayak ya udah gue dapat duit banyak kan, AdSense gue gede. Ya, gue nggak peduli lah bajakan-bajakan. Masih banyak yang nonton gue 1 juta view gue. Banyak banget kan alur cerita, gede banget view-nya gitu. Tapi ya menurut gue itu yang salah ya. Itu yang benar-benar ya itu udah kacau lah itu pola pikirnya. Tapi yang menurut gue bisa gue toleransi adalah konten kreator yang memang sebenarnya tujuan dia baik, yaitu untuk recap sebenarnya. Nah, tapi kan kalau mau ngomongin recap kayak begitu, ini kan udah ngomongin hati nurani. Nah, ini yang jadi masalah. Kita kan nggak bisa menilai, kita nggak bisa kita nggak bisa menjustifikasi hati nurani orang karena kita nggak bisa lihat hal itu. Yang kita bisa justifikasi adalah progresnya, yang kita bisa lihat, bukan hati nurani di balik itu. Kita nggak bisa ngejudge, gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngomongin, boleh nggak sih bang bikin konten alur cerita untuk recap? Jadi artinya apa? Kalau misalnya gue udah nonton sebenarnya nih di film di Netflix atau di mana, atau ya gue udah nonton di bioskop lah, tapi gue udah lupa nih, gue pengen recap bentar doang nih ceritanya apa sih? Nah, Rick nonton lah, ya kan? Alur cerita tuh, itu nggak masalah buat gue karena lu udah mengapresiasi kan sebelumnya, lu udah beli tiket kan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya orang-orang yang cuman pengen nonton filmnya tanpa memang udah nonton filmnya. Dan kalau mau jujur, misalnya nih 1 juta view, kita bagi persentasenya antara yang udah nonton sama yang belum nonton, ya nggak usah munafik lah. Coba Mel, gue tanya logikanya 1 juta view, ya kan, alur cerita nih, logikanya persentasenya ya, mana yang lebih banyak nih, orang yang memang udah nonton pengen recap atau yang belum nonton? Iya, itu kan logika dasar. Lu nggak gimana ya? Istilahnya ini ada film yang lu belum nonton, lu nggak keluarin duit buat bioskop, ada gratisan ceritanya, lu bisa nikmati, bahkan lu sambil makan, bahkan lu sambil kerjain apa, lu nonton alur cerita kan bangke. Nah, itu kan yang salah, gitu loh. Nah, kan ini secara hati nurani kita nggak bisa ngejelaskan. Maka dari itu kita langsung lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Yang jadi masalah adalah orang Indonesia, masyarakat Indonesia belum siap untuk diberikan konten alur cerita. Belum siap sama sekali. Kenapa? Karena memang pola pikir kita masih gitu. Apresiasi kita terhadap seni belum ada. Paradigma berpikirnya nggak ada sama sekali. Logikanya, meruntutkan strukturalnya tidak ada sama sekali. Kan soalnya gini loh, film itu kan kita bisa, makanya gue bikin channel Lantur sebenarnya apa sih bang fungsinya? Gue bikin channel Lantur kan review film, analisis film. Analisis itu dari segi berbagai macam aspek, dari visualnya. Kenapa sih bang Godfather itu bagus? Kenapa sih Godfather secara musiknya juga gila scoringnya? Bagus banget, indah sekali. Apakah lu bisa dapatkan dari menonton konten alur cerita? Ya paling secara satu klip doang tuh dikasih tuh lewat sama alur ceritanya kan anjing gitu, begitu. Ngerti gak sih? Balik lagi nih, sebenarnya gue nggak mau ngejudge ya konten alur ceritanya ya. Mungkin dia bisa bener pola pikirnya, tapi balik lagi yang kita bisa judge itu adalah yang dia lakukan. Dan untuk sampai saat ini ya, yang gue bilang ya, dengan kita mencerminkan masyarakat Indonesia di saat ini, menurut gue belum siap untuk diberikan konten alur cerita tersebut. Kenapa? Karena lu tahu ketika lu bikin seperti itu, lebih banyak orang yang akan menonton alur cerita itu tanpa menonton filmnya dulu. Gitu. Itu udah pasti. Jadi pasti bias tuh. Secara moral tuh pasti bias. Kalau gue jadi pembuat konten alur cerita, gue juga pasti bias. Mungkin gue di luar gue ngomong nih, ya lah bro, gue kan bikin konten buat lu pada yang udah nonton filmnya. Tapi pasti ada hal moral yang rancu dalam hati lu ketika lu tahu sebagian besar masyarakat yang nonton video lu itu adalah yang lu nonton. Nah, itu kan namanya kontradiktif tuh dalam moral tuh. Ya kan? Ada yang terpecah tuh. Nah, ini yang harus, maksudnya ini yang perlu kita jelaskan lagi gitu. Kayak misalnya barat itu kan, lu kalau lihat di Amerika ya ada lah yang buat alur cerita, tapi kan gak sebanyak Indonesia ya kan sih. Di barat itu lu lebih fokus ke diskusi. Discussion pop culture, breakdown banyak banget, ya kan? Podcast, datang ke acara ini, Comic-Con bla bla bla, fandomnya. Ya elah Indonesia bos. Mohon maaf, mau Indonesia kagak ada yang peduli fandom Star Wars di Indonesia, nggak ada. Yang ada apa? Gue kayaknya nggak terlalu tertarik sama Star Wars bang. Ya udah gue nonton alur cerita aja. Kayak gimana sih cerita? Oh kayak gini, oke. Bangke gitu. Berarti nggak? Ya
Itu pola pikirnya ya. Nah, maunya dicekokin. Ya, tidak ada pemahaman seni. Jadinya ya mending gua dapat yang gratis. Gua buka website gak ada yang tahu, gua nggak bakal tiba-tiba dicegat FBI, kamu nonton bajakan. Nggak bakal seperti itu kan? Ya udah lu nonton diam-diam aja udah nonton gitu bajakan. Nah, kesimpulannya apa? Kita langsung masuk ke kesimpulan nih. Balik lagi, secara konten kreator gue tahu baik yang niatnya baik. Tapi balik lagi, secara niat baik itu pasti kontradiktif tuh secara moral. Jadi gue nggak mau kayak sebagai orang yang hakim gitu ya, kayak wah ini ngaco nih konten youtuber ini, nggak boleh lagi nih bikin konten alur cerita. Enggak lah, gue tahu juga mereka juga mungkin buat nafkahin keluarganya seperti itu, atau ya demi itu untuk keluarganya cari uang, nggak punya pekerjaan ya. Cuma ya buat gue sebenarnya bisalah dengan hal yang lain gitu ya. Ya at least minimal gitu ya. Lu bikin konten alur cerita, lu breakdown dikit kayak. Jadi gak cuma lu kalau lu cuma bikin kalau cuma lu ceritain dari awal sampai A sampai Z sampai akhir gitu ya. Lu sama aja kayak ngebajak, Bos. Betul enggak, Bel? Sama aja kayak ngebajak kan. Lu kayak masukin film cuma lu potong-potong aja tuh, yang penting-pentingnya aja. Yang dialog-dialog yang ya udah yang sebenarnya intinya udah jelasin, ya enggak usah dijelasin lagi. Kan sama aja lu ngebajak. Yang dapat duit lu, yang bikin filmnya gak dapet duit, begitu loh. Ya, tapi balik lagi nih, sekarang gue pengen ngomongin apakah selalu salah untuk menonton bajakan? Oke, tadi kan gue udah bilang bajakan is no, big no, ilegal, salah. Tapi gue punya rasa toleransi. Ini mungkin banyak perdebatan ya, mungkin banyak yang gak setuju sama gue ya. Tapi kalau buat gue ya, kalau emang lu yang miskin ya, kan gue udah bilang tuh, kalau emang lu yang miskin, lu yang nggak punya duit, lu yang tinggal di desa pedalaman gitu ya, lu mungkin udah punya HP jadul gitu ya, maksudnya internet ya susah gitu ya, duit nggak punya, ya kan nggak berkecukupan, tapi lu pengen belajar film, cuma ada satu-satunya sumber apa, bajakan, bioskop jauh. Luar kota, lu harus berapa 500 km 500 km baru lu ke bioskop terdekat gitu. Ya gua dengan sangat-sangat berat hati sebenarnya ya, kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya ini mungkin pendapat mungkin buat orang yang strict banget ya, kayak nggak bisa ya bajakan ya, tetap ilegal lah. Ya oke lah. Gue sebenarnya ya gak ada yang salah, dia bener juga tuh kalau yang bilang ilegal. Cuman kalau gue sih masih punya hati nurani ya terhadap orang-orang seperti itu yang memang ya lu yang bisa punya bajakan. Coba balik lagi, karena emang orang Indonesia kan bejat banget kan ya, maksudnya moralnya tuh emang ya munafik gitu maksudnya. Ya lu mungkin bilangnya ya gue nggak punya duit, sebenarnya tuh lu bisa gitu lu sebenarnya bisa effort, at least lu buset Disney Plus berapa sih, 200.000 nggak sih satu tahun? 200.000 satu tahun, artinya sebulan berapa? 80-an ya. Ya sekitar segitulah. Lu bayangin 80 ribuan gak nyampe 100 ribu gitu loh. 80 ribuan sebulan, Bos. Nah kalkulator coba. Ya 200 ribu dibagi 12. Kok gue jadi tolol ya. 200 ribu kan ya pasti istilahnya 20 ribuan dong. Ya kan di bawah 20 ribuan dong, 16 ribu gitu. Lu bayangin sebulan 16.000 buat beli. Lu bisa nonton sepuasnya. Lu lihat di Disney Plus tuh ada berapa banyak film yang lu bisa cari, series berapa banyak series. Masa lu nggak bisa gitu loh. Ya maksud gua. Ya oke. Ya jadi itu buat gua sih ya. Tapi emang kalau emang bener-bener lu dari hati terdalam emang bener-bener lu nggak bisa gitu ya. Ya oke lah ya bajakan. Ya cuma balik lagi, pasti ada orang yang ngomong ke gua. Ya karena ketika gue bikin video ini kata penutup terakhir gue ya. Ketika gue bikin video ini, di akhir gue yakin banyak banget yang bakal bilang ke ngelantur kalau misalnya, Bang, nonton mahal bang. Ya gue cuman pengen tahu ceritanya. Gue sih belum siap bang diberikan film secara visual seperti itu. Gue sih masih lebih efektif untuk secara cerita aja, didongin aja, diceritain aja ceritanya. Gue belum siap, selalu alasannya ini belum siap, orang Indonesia belum siap. Terus kalau lu bilang kayak gitu, lu mau sampai kapan? Lu mau sampai generasi emas 2045 yang dijanjikan sama pejabat-pejabat sekarang, lu masih nonton bajakan juga karena lu belum siap nonton secara visual seperti itu? Kan gak gitu. Gitu loh. Apalagi model-model Oppenheimer, gue yakin ketika Oppenheimer ada di bajakan, itu pasti banyak banget yang nonton. Pasti banyak banget yang nonton. Kenapa? Karena
Oppenheimer segitu lama filmnya, durasinya, ya kan? Ya, terus habis itu misalnya apalagi banyak reviewer yang bilang, wah ini dialog semua, nggak kuat kan pasti kan? Nonton dialog segitu panjang kan, orang Indonesia kebiasaan kan nggak bisa nonton fase lambat dialog panjang. Ya udah gue nonton di alur cerita, lu bayangin 30 menit nonton Oppenheimer dapat keseluruhan ceritanya, bangke. Bangke itu bangke beneran deh. Lu bayangin Nolan kerja gila-gilaan bikin film kayak begitu, yang dapat duit YouTuber, bangke. Cuma download dari bajakan. Bikin skrip, diceritain, bangke. Itulah maksud gua. Kalau lu bilang Indonesia belum siap, bullshit banget sumpah, bullshit banget. Lu pelajari. Makanya gue bilang, lu nonton, lu gini loh. Gue nggak maksa buat nonton kan mesti ini apa ya, kesenangan kalian buat nonton film itu kan adalah entertainment gitu loh. Kalau kalian pengen memang nonton ya nonton yang bener gitu, nonton belilah. Nah ketika kalian udah beli nih, udah atau beli streaming, platform streaming, nonton bioskop ya, nonton bioskop terus kalian bingung, nah itu kan beda cerita. Lu bingung tinggal nonton review ngelantur kan, gue jelasin. Seperti ini analisisnya. Oh, ini sinematografi seperti ini penandanya seperti ini. Kan dijelasin gitu loh. Nah, dari situ lu mulai belajar. Oh, seperti ini. Nah, untuk nonton film berikutnya, lu lebih paham lagi. Oh iya bener ya. Ini kayaknya yang Bang Timo kemarin bilang act kedua, ini kayaknya nih. Setelah pengenalan karakter bakal ada timbullah sebuah permasalahan baru. Nah, ada konflik masuk. Ini act 2, habis itu ke act 3, ke act 4. Lu pelajari secara musiknya seperti apa, secara plot cerita seperti apa, secara visual seperti apa. Kan gitu, bos. Gitu, paham? Ya. Jadi, balik lagi ya. Kalau misalnya kalian memang ya, misalnya pasti banyak yang ngomong juga, Bang, kalau film jadul gimana, Bang? Film jadul kan gak ada, Bang. Ya, pertama, kalau bisa, lu memang cari dulu lah Blu-ray. Ya, cari Blu-ray-nya atau enggak cari, menurut gua platform streaming yang ada kan, kalau gua tuh punya ya semuanya ya. Gua punya Netflix, Disney Plus, HBO Go, Prime Video, gua punya semua. Bahkan Apple TV tuh kalau kalian pengen itu banyak banget film jadul di situ. Apple TV tuh banyak banget film jadul. Jadi nggak usah banyak cincong lah lu. Ya, lu apa sih, nanti gua rekomendasiin kalian Schindler's List ya, filmnya Steven Spielberg. Ya, film jadul, Bang. Sekarang kan di bioskop ya udah zaman dulu ada. Bos, Schindler's List di Prime Video tuh ada, lu bisa cek, ya, gitu. Jadi kecuali memang bener-bener, udah jadul banget tuh ya, yang udah emang nggak ada, ya oke lah ya. Kalau kalian emang pengen nonton film, emang bener-bener udah nggak ada referensi sama sekali nih di Blu-ray-nya udah jarang gitu kan, di platform streaming semuanya nggak ada, ya bajakan ya. Demi memang lu pengen pelajari dengan hal yang baik, ya, it's okay. Yang penting jangan nonton alur cerita kalau belum nonton filmnya, ya. Jadi pembajakan tidak akan bisa dihentikan menurut gua. Pasti akan selalu ada. Kan dari zaman dahulu aja udah ada, sampai sekarang masih belum terhentikan. Dengan orang belagak macam teorinya menghentikan bajakan, mempropagandakan hentikan bajakan, stop bajakan, kagak bisa, Bos. Kagak mungkin hilang. Kagak mungkin hilang karena naluri manusia, gue bilang manusia dari dulu egois. Nalurinya seperti itu, pasti membajak karena hal yang mudah, easy peasy lemon squeezy gitu ya. Tanpa keluarin duit, tanpa keluarin ribet-ribet, lu dapet cuan. Udah, bajak aja gitu. Penonton juga enak, nikmat, nonton view gede, mantap, pasti ada, nggak cuma film, pasti banyak banget. Cuma ya, balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin bajakan, itu kita cobalah belajar lihat apa yang bagus dari nonton film yang originalnya gitu lah. Kan ya gue kasih tau aja nih, kalau misalnya bajakan kan iklannya banyak ya kan, pasti nge-spam banyak yang aneh-aneh, banyak judi slot gitu-gitu kan, iklan-iklan gak jelas. Terus kadang-kadang kualitas juga burik, sampah banget. Kadang-kadang ada yang ke-crop ya kan, kadang-kadang sampah. Terus tiba-tiba kita misalnya pencet sekali, nanti tiba-tiba itu ya. Dulu gue juga soalnya gue nonton bajakan, jadi gue tahu lah experience yang kalian rasakan. Nah kalau kalian nonton ini kan enak, Netflix, wah clean semuanya enak gitu. Jadi gini loh, kita tingkatkan ya, apa yang lebih baik dari bajakan ya, di Netflix, di Disney Plus, kita kasih tau aja kayak gini. Dan bikinlah channel-channel kayak ngelantur kayak gini, review, jadi orang tertarik buat nonton filmnya gitu loh, buat rasain experience-nya. Karena yang gue bedah bukan alur cerita, yang gue bedah secara konseptual, technical, musiknya, visual. Dan apakah itu bisa kita rasakan 100% saat kita menonton alur cerita? Kan enggak. Gue yakin gue bikin review nih, gue bikin Old But Gold,
Nggak bakal bisa kalian cuman abis nonton Old But Gold gue, kalian nonton Altrita. Nggak bakal dapat experience yang gue bicarain. Kalian harus nonton filmnya. Kan gitu. Makanya. Ya, oke. Deal ya. Udah berapa menit sih, Mel? Wah, 40 ya. Kemarin sampai 37 ya. Wah, gila. Ini lebih lama lagi. Memang apa ya? Bajakan ini memang meresahkan sekali dan memang susah udah sangat identik sekali dengan masakan Indonesia. Jadi gitu aja. Jadi kalian coba share ke teman-teman kalian video yang satu ini, semoga bisa bermanfaat, bisa mengedukasi ya. Konten yang gua nggak yakin juga banyak yang nonton karena uncut gini ya, ngomong apa adanya, nggak banyak editan, nggak banyak fase cepet, jadi lebih apa adanya. Semoga aja kalian tapi dapat nih esensinya, substansinya, oke? Jangan lupa follow kita di Instagram, dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita di grup Ngelantur Corps tuh join aja. Itu grup WhatsApp Ngelantur Corps. Linknya gue taruh di bawah ya. Sama 800 Ngelantur Corps lainnya. Sama ini ada baju nih. Nih, baju Spider Fisher ya. Ini gue yang gambar sendiri pakai tangan gue sendiri. Sketsanya gue Spider Fisher, filosofinya mantap sekali. Ya lagi-lagi ini tidak membajak lah. Karena banyak sekali ya baju-baju yang murah-murah kan tinggal ngambil dari Google, dari Pinterest, bangsat emang itu. Kenapa? Karena gue desainer. Jadi gue tahu, gue rasain. Misalnya gue bikin desain, gue taruh di Google, diambil orang itu ngepet itu. Ngepet itu ya, ngepet sekali. Jadi saya rasa gue mendapatkan perasaannya. Dan ini buku gue juga sama nih. Semoga jangan dibajak juga nih. Ya ini kan gila. Gue capek-capek nih. Mohon maaf nih. Saya sampai nangis-nangis dibuatnya nih semuanya nih. Bukan secara gambar doang bos. Ini secara konsepnya tuh gue pikirkan matang-matang. Ya. Semua sarkasnya, kritiknya semua di sini. Pemerintah, politik, sejarah, budaya. Semua gue kritik di sini lewat perfilman. Tuh ya. Kalau mau beli, tulis di komentar di bawah. Semoga gue bisa gue jual nanti suatu saat nanti. Oke. Gitu aja. Kita jumpa di segmen konten bebas berikutnya. Bye-bye semuanya.